Kalau kemudian dinyatakan terbuka untuk umum, tetapi independensi, objektivitas, profesionalitas juga diragukan, maka masyarakat juga tidak akan percaya. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat diberikan sebuah pertunjukan, diberikan sebuah keputusan yang mana ada sebuah unsur-unsur yang memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Oke, Pak Suparji, kita tahan dulu. Kita akan melihat pernyataan terbaru dari Komjen Aridono sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Kita langsung menuju ke Bareskrim Mabes Polri berikut ini. Baik, jadi saya jelaskan hari ini kita melaksanakan kegiatan gelar perkara penyelidikan, ya, yang pada umumnya sesuai dengan perkap kegiatan ini internal saja, akan tetapi karena kebijakan pimpinan melihat dari perkembangan situasi, harapan masyarakat, kita laksanakan gelar perkara penyelidikan ini secara terbuka terbatas dengan menghadirkan pihak pelapor dengan ahlinya, pihak terlapor dengan ahlinya, kemudian juga ada ahli yang ditunjuk oleh penyidik sendiri. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan penyampaian hasil penyelidikan dari penyelidik, termasuk dengan bukti, kemudian kita terangkan atau kita putarkan videonya, kemudian penyidik membacakan bagian-bagian penting ataupun esensi daripada hasil interview dari semua saksi-saksi yang kita mintai keterangan sekitar 40-an, ya. Kemudian hadir pada hari ini itu tidak semua kita hadirkan, perwakilan-perwakilan saja yang dibacakan dari pihak pelapor itu ada 6, kemudian pihak terlapor 6, kemudian dari kita penyidik menyajikan ada 5 ahli. Nah, nanti setelah dari penyidik itu menyampaikan hasil penyelidikan, itu nanti dari pihak pelapor menyimak dan memberikan tambahan keterangan ataupun koreksi atau mungkin ada bukti yang harus ditambahkan disampaikan kepada penyidik atau penyelidik. Dalam hal ini kegiatan ini sebenarnya merupakan belum akhir daripada suatu kegiatan penyidikan, tapi belanja masalah. Ada tambahan-tambahan lagi nggak? Nanti setelah selesai kegiatan ini, mengumpulkan dari informasi-informasi dari pihak-pihak, kita akan tutup, kemudian para pihak untuk dipersilakan untuk kembali ke rumah dan kita laksanakan perumusan untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik. Nah, apakah nanti ini perkara dianggap cukup bukti sehingga akan dilanjutkan dengan penyidikan atau dianggap bukan tindak pidana maka selesai. Apakah belanja masalah tetapi tidak semua diundang? Tadi kita menyaksikan ada beberapa yang memang tidak diundang. Ya, tapi berita acaranya sudah ada di kita. Ya, berita acaranya sudah ada di kita. Ini kan hanya bagian melengkapi saja, ya, melengkapi. Nanti para pihak itu bisa menyampaikan, ya, menyampaikan informasi-informasi tambahan. Kalau nanti umpamanya ini dianggap bukan tindak pidana, berhenti, ya. Kalau dianggap tindak pidana atau kita anggap mungkin ada bukti, kita akan tindak lanjuti. Pasti akan ada pemeriksaan. Kalau kemarin kan interview, nanti adalah pemeriksaan dengan pro justisia. Demikian. Jadi itu yang dimaksud terbuka terbatas, ya. Terbuka terbatas itu kita menghadirkan pengawas-pengawas eksternal. Ada dari Kompolnas, ada dari komisioner Kompolnas, dari Ombudsman, kemudian BIN juga kita undang itu untuk mengawasi. Komisi 3 DPR RI tidak datang itu. Tapi tidak memberikan rekomendasi atau apa? Oh, tidak. Pengawas hanya mengawasi saja. Itu pengawas eksternal. Apakah benar Profesor Sarlito Wirawan menjadi saksi yang diundang Polri, begitupun Syekh dari Al-Azhar? Betul, Prof Sarlito almarhum, ya. Beliau juga kita undang sebagai ahli dalam hal keahliannya psikologi, kemudian juga dari ada beberapa ahli lagi yang ahli mana, Pak? Siapa, Pak? Siapa aja, Pak? Ya. Dari Polri undang berapa orang Pak saksi ahli? Yang dari penyidik itu Dr. Eva, kemudian Prof Edi, Prof Seno Aji, ya. Spesial ini prosesnya sejauh apa, Pak? Apakah sudah selesai penyidik mendeskripsikan permasalahannya dan mulai belanja masalah? Atau Belum. Baru kita menyampaikan
pelapor-pelapor, keterangan pelapor. Jadi ada beberapa pelapor ya, itu kurang lebih. Ya, pemirsa, itu tadi keterangan terbaru dari Komjen Pol Aridono sebagai Kabareskrim Mabes Polri, dan mengawal gelar perkara Ahok akan kami lanjutkan usai jeda break. Bersama kami di Special Report mengawal gelar perkara Ahok, pemirsa, saksi ahli bahasa dari pihak pelapor Deno Warisman yang ikut hadir dalam gelar perkara kasus laporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyebutkan bahwa pihaknya menemukan secara bahasa maupun niat telah terjadi penistaan, dan berikut pernyataannya. Ahlinya belum, kan itu kan nanti pengadilan. Ini enggak, ini hanya jabaran saja dari penyidik untuk didengarkan oleh kami semuanya. Terlapor maupun pelapor. Iya, terlapor maupun pelapor. Nanti setelah isoma akan ada kesempatan siapa, Bu? Iya, nanti setelah isoma ini masih panjang karena kami baru sampai satu pelapor. Ada 5 pelapor. Jadi baru satu pelapor. Satu pelapor itu punya saksi ahli agama, saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, ya. Nah, kemudian terlapor juga punya saksi ahli pidana, bahasa, bahkan ada saksi ahli jurnalis katanya atau apa gitu. Nah, kemudian berikutnya nanti pelapor kedua juga punya saksi-saksi ahlinya, itu dibacakan semuanya. Nanti pelapor ketiga punya saksi-saksinya, dibacakan semua. Jadi kita mendengarkan dari pemaparan dari pemeriksaan sebelumnya. Iya, dia sudah mohon maaf kok. Penyidik sudah mohon maaf bahwa ini merupakan ringkasan saja. Jadi ringkasan. Maksudnya kita sebagai orang yang menjadi saksi tentu tidak puas karena tidak semuanya dan tidak detail, tidak rinci. Belum sampai ke sana. Tadi yang pelapor pertama. Iya, BAP dari masing-masing saksi. Jadi baik terlapor maupun pelapor. Sekarang baru sampai pelapor Habib Noval, dan masih ada 4 pelapor lagi. Kalau kita lihat kan pelapornya banyak. Kenapa? Ya itu dia. Karena kelihatan ada kesamaan dari pelapor. Dianggap kesamaan, maka diwakilkan. Karena dibaca semuanya sama, yaitu kasusnya penistaan dan bodohan, penistaan, sehingga kemudian dianggap diwakilkan. Cuma dari teman-teman kelihatannya sempat saya dengar ada yang belum sempat di BAP. Tapi ini juga sebetulnya kalau saya tidak salah, saya bukan orang ahli hukum, sebenarnya gelar perkara itu adalah setelah terjadi penyidikan. Ya, artinya kalau terjadi BAP itu adalah penyidikan. Sementara ini baru penyelidikan. Gitu. Jadi kalau dari silakan tanya. 5, dari terlapor ada berapa? Terlapor 1 hanya BTP. Tadi sempat ditanyakan oleh pemuda Muhammadiyah, kenapa BTP? Mengawal gelar perkara Ahok, dan pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Suparji Ahmad sebagai pengamat hukum pidana. Pak Suparji, tadi kita sempat terpotong mengenai gelar perkara yang awalnya akan dilakukan secara terbuka, namun kemudian diputuskan oleh pihak Kapolri waktu itu menyatakan bahwa ini akan dilakukan secara terbuka terbatas, dan menurut Kapolri itu dilakukan setelah atau diputuskan setelah adanya kritikan ataupun saran-saran. Kalau Anda melihat, apakah ini sebagai sebuah bentuk dari pihak-pihak yang intervensi yang menyarankan untuk digelar secara terbuka atau tertutup? Saya kira tidak bisa dimaknai sebagai bagian dari intervensi, tetapi kemudian sebagai bagian yang mencoba meluruskan agar gelar perkara itu menjadi lebih produktif dan tidak kontraproduktif pada hari ini atau kemudian di kemudian hari. Karena kalau seandainya ini dinyatakan terbuka untuk umum, artinya semua khalayak bisa menyaksikan dan kemudian bisa di live di masyarakat, maka di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan. Untuk menangani kasus-kasus harus dituntut juga melakukan terbuka untuk umum. Jadi itu tidak menjadi bagian dari intervensi, tetapi lebih bagaimana memberikan masukan dan saran agar proses ini berjalan sesuai dengan rel yang benar, agar kemudian menimbulkan sebuah keputusan yang lebih produktif. Apa sebenarnya yang bisa kemungkinan yang bisa terjadi jika sebuah gelar perkara khususnya dalam kasus dugaan penistaan agama ini dilakukan secara terbuka di masyarakat? Apa kemungkinan yang bisa terjadi? Nah, seandainya ini kemudian dinyatakan
terbuka untuk umum dan masyarakat bisa menyaksikan, maka kemudian akan muncul banyak persepsi, muncul banyak penilaian, dan kemudian akan muncul dan pro dan kontra di masyarakat, yang kemudian itu akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang berkepanjangan. Jadi ini yang harus dihindari, karena kemungkinan besar misalnya di dalam gelar perkara ini ya hanya berjalan ya sekedar proses yang seperti biasanya, masyarakat bisa saja kecewa. Tapi kemudian kalau berjalan di dalam ada suatu perdebatan, ada sebuah pertentangan yang mendasar di situ, maka kemudian di masyarakat terjadi pro dan kontra. Jadi ada dampak-dampak yang saya kira memang tidak kita harapkan. Kesejukan yang kita cita-citakan, kedamaian yang kita cita-citakan, yang itu menjadi dasar untuk penegakan hukum dan keadilan menjadi kontraproduktif. Karena itu kemudian memunculkan legitimasi baru untuk misalnya menentukan seorang jadi tersangka atau tidak tersangka. Maksud saya adalah seandainya ada hal-hal pro dan kontra yang berkepanjangan, maka itu akan mempengaruhi proses penegakan hukum dan itu menjadi lebih tidak baik. Berarti yang mungkin bisa terjadi dan mungkin dampak negatif adalah pro dan kontra yang bisa berujung pada semakin perpecahan di masyarakat. Itu yang kita hindari dan itu tidak baik buat hukum juga. Pak Suparji, kita kembali ke ketidakhadiran terlapor, dalam hal ini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam gelar perkara yang digelar hari ini. Tidakkah ini adalah sebuah kasus yang mengenai atau melibatkan sebuah perkataan yang dilakukan oleh pihak terlapor, oleh Ahok seperti itu? Tidakkah sebuah tindakan seperti itu harus dilakukan kembali atau direkonstruksi dalam sebuah gelar perkara sebagai sebuah klarifikasi dari Ahok sendiri, atau seperti apa? Ya, saya kira penyelidik sudah mencoba minta klarifikasi kepada Ahok dan itu disampaikan pada saat interview minggu yang lalu, dan kemudian Ahok sudah menyampaikan dengan mungkin sesuai dengan versi yang sebenarnya menurut dia, tetapi kemudian muncul persepsi yang lain di masyarakat itu soal lain. Tapi kemudian pada kesempatan hari ini dia sudah mempercayakan kepada pihak kepolisian terhadap berita acara yang sudah diperiksa pada waktu itu. Jadi tidak perlu lagi ada konfirmasi, tidak ada perlu lagi klarifikasi atau koreksi dari Ahok, karena sudah percaya kepada pihak kepolisian dan kepada kuasa hukum. Jadi memang polisi sudah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan apa makna perkataan-perkataan pada waktu itu di Pulau Seribu itu. Dalam pemeriksaan sebelumnya, jadi tidak wajib untuk dilakukan lagi dalam gelar perkara hari ini. Memang idealnya yang bersangkutan hadir, seandainya pengen ada masukan, ada koreksi terhadap BAP sebelumnya, itu sebetulnya ideal. Tetapi mungkin karena sudah percaya, maka kemudian dia tidak perlu hadir karena mungkin ada agenda penting lain yang lebih perlu dilaksanakan. Gitu. Pak Suparji, kalau kita melihat bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh pihak pelapor dalam hal ini, apakah bukti-bukti tersebut sudah bisa memenuhi sebuah unsur pidana dalam kasus ini, Pak Suparji? Ya. Pertama adalah bahwa untuk menentukan unsur pidana atau tidak itu menjadi otoritas dari penyelidik dan penyidik dari Mabes Polri yang menangani kasus ini. Tentunya berdasarkan alat bukti yang diatur di 184 KUHP, apakah itu berupa saksi, berupa kemudian dari ahli, berupa surat, dan kemudian nanti juga keterangan dari pihak terlapor. Tentunya berdasarkan alat-alat bukti itulah pihak penyidik akan menentukan unsur pidananya atau tidak. Kemudian poin kedua adalah di masyarakat kita menyaksikan ada dua polarisasi yang cukup tajam. Yang satu menganggap itu sudah memenuhi unsur pidana, sedangkan yang lain menganggap tidak memenuhi unsur pidana. Kalau kemudian saya sendiri menganggap apa yang disampaikan oleh Ahok ketika di Pulau Seribu dengan mengatakan dibohongi menggunakan atau memakai Al-Maidah 51, itu saja menurut saya sudah memenuhi kualifikasi unsur penodaan agama sudah terpenuhi. Sudah memenuhi unsur penodaan agama. Karena di dalam 156A KUHP itu dengan kata-kata dengan sengaja. Mungkin saja Ahok sudah mengatakan tidak sengaja, tetapi sengaja itu bisa menggunakan teori kehendak, teori pengetahuan, bisa juga teori kehendak dan teori pengetahuan digabungkan. Ada beberapa teori untuk menilai seseorang apakah sudah memiliki kesengajaan atau tidak. Pak Suparji, dari segi mana Anda menilai bahwa tindakan Ahok, perkataan Ahok sudah memenuhi unsur kesengajaan? Unsur sengaja bisa kita nilai bahwa yang bersangkutan dengan sengaja menggunakan kata-kata tersebut. Jadi dia memang tidak sengaja untuk menghina. Saya setuju, dia tidak sengaja untuk menghina. Mungkin saja itu tidak terpenuhi, tetapi sengaja untuk mengungkapkan satu pendapat itu saya kira sudah terpenuhi. Artinya dia tidak kesleo, dia tidak serta-merta, tetapi memang dia sadar mengetahui kata-kata itu. Dan kemudian unsur yang kedua adalah penodaan agama. Apakah sudah memenuhi unsur penodaan agama?
bisa kita identifikasi yaitu dengan menggunakan Al-Maidah 51 dan kemudian menggunakan orang yang disebut membohonginya. Jadi orang membohongi dengan Al-Maidah 51 mungkin saja dia tidak bermaksud menghina Al-Maidah 51, tapi bermaksud juga yang dimaksudkan adalah mungkin saja menyinggung, menyindir orang yang menggunakan Al-Maidah 51 itu.